Selamat malam Jemaat Mesbah Doa bersama malam hari ini. Mari kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa kalau malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami mau siapkan setiap hati dan keberadaan kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau malam hari ini. Biar setiap pujian persembahan kami itu yang naik di hadapan Tuhan. Jadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Ini hati kami malam hari ini Bapa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian syukur kami malam hari. Terima kasih. Mari bersama angkat hatimu malam hari ini. Mari sembah Dia. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya haleluya. Kami kagum Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Amin. Bibirku kan memegangkan-Mu. Mari bersama-sama. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memuliakan-Mu Tuhan. Sama-sama mari dengan segenap hatimu nyatakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih-Mu setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku kan memegangkan-Mu. Lebih lagi bersama-sama mari naikkan pujian-Mu, nyatakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Sebab Yesus. kasih setiamu lebih dari hidup. Dan bibirku kan memegangkan-Mu. terima kasih. Biar malam hari ini mari angkat pujian-Mu, sembah Dia. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Raja. Kami pandang wajah-Mu Oh, segala pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih ya Kami Tuhan. bersyukur, terima kasih Tuhan. Oh, mari bersama nyatakan. Dan ku Pandang Kau di tempat kudus. terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan.
dan ku pandang Kau di tempat duduk. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Biar kami mau persembahkan hidup kami hanya kepada-Mu, Tuhan. Kami mau berikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hati-Mu. Mari sama-sama jemaat Misbah doa. Malam ini datang dengan kesungguhan hati, dengan satu rasa cinta akan Tuhan, dengan sikap hati yang mengasihi Tuhan. Mari datang sama-sama. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku, kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan. Mari lebih lagi. Ku persembahkan, hidup kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari masing-masing pribadi datang pada Tuhan. Mari persembahkan persembahan yang terbaik, pujian-Mu, penyembahan-Mu hanya bagi Tuhan. Mari persembahkan hidup untuk kemuliaan-Nya. Yesus, Yesus. Oh, Yesus Tuhan, Engkau ku sembah, Kau yang ditinggikan Tuhan. Ku persembahkan hidupku
kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan. Mari dengan segenap hati kita datang pada Tuhan. Yes. Nyatakan pujian penyembahan malam ini. Yes, Jesus. Untuk kemuliaan-Mu kami berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku lebih dalam kepadamu Tuhan. Dengan hati yang mengasihi Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Biar mulut kami penuh dengan pujian, pengagungan akan Engkau Tuhan. Biar sepanjang hari kami beri penghormatan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Yesus, Engkau yang layak ditinggikan. Malam ini kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami datang menyembah. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak disembah. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Mulutku penuh. Mari sembah Dia Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Tak ada yang lain selain nama Yesus yang layak untuk disembah, yang layak untuk ditinggikan. Hanya Yesus, sumber pengharapan, sumber kekuatan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian. Biar ini menjadi iman kami Tuhan kepada ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami mau beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mezbah Doa. Semoga anugerah-Mu berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah hidup kami boleh selaras dengan rencana dan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa. Semoga anugerah Tuhan ya, dan tetaplah setia dan semangat. Baik, saya akan melanjutkan bacaan kesaksian ya sebelum kita baca firman Tuhan. Shalom Ibu Debbie, perkenalkan nama saya Roni, saya dari Jakarta. Saya mengikuti channel YouTube Ibu dari tahun 2020. Saat itu saya kena COVID, saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Dan ya saya mendapat channel Ibu itu saat saya lihat YouTube ya. Maaf sebelumnya kesaksian saya ini mungkin agak sedikit panjang. Ya, saya ini seorang penderita diabetes tipe 2 dan akibatnya gula yang tinggi. Ya, saya mengalami abses atau infeksi di kaki kiri saya yang menyebabkan tulang saya hancur. Aduh ya. Tulang saya hancur dan tidak bisa diselamatkan lagi, jadi kaki saya harus diamputasi. Kalau tidak, racunnya tidak bisa terselamatkan ya. Jadi kaki saya harus diamputasi agar racunnya tidak naik lagi. Akhirnya saya diamputasi sampai di pergelangan kaki. Ya, sembuh, kering, luka, operasinya 6 bulan. Ya, dan saya sekarang menggunakan kaki palsu. Tapi ternyata saya pikir semua sudah beres setelah dioperasi. Ya, ternyata kaki saya mengalami abses lagi ya. Jadi infeksi lagi dan kaki saya diamputasi 3 kali, Bu. Akibat gula darah saya yang kurang stabil.
Ya, dan namun puji Tuhan itu semua bisa sembuh. Saya terakhir dioperasi lagi tahun 2021 bulan Agustus dan saya menjalin perawatan penyembuhan selama setahun sampai tahun 2022. Ya, akan tetapi setelah tahun 2023 ya sekitar bulan Maret ya itu menjelang Idul Fitri, saya merasa kaki saya ini ngilu dan sakit. Ya, jadi terasa ngilu dan sakit pada saat memakai kaki palsu. Saya hanya berpikir itu biasa karena kan ya namanya juga dipakai untuk bertumpu dengan tulang kering ya untuk menggunakan kaki palsunya. Jadi saya pikir itu biasa saja ya, mungkin ngilu-ngilu biasa. Akan tetapi semakin hari semakin sakit dan susah untuk berjalan. Kemudian saya berinisiatif untuk cek ujung tulang kaki saya yang bekas operasi. Dan betapa kagetnya saya ketika saya melihat ternyata di ujung dari bekas operasi itu ada pembengkakan dan memerah serta ada kelihatan ada nanahnya. Saat itu saya langsung panik Bu melihat kondisi tersebut, tapi saya mencoba untuk menenangkan diri agar saya tidak stres. Karena saya pikir kalau saya nanti stres dibawa ke dokter pasti itu akan dirujuk lagi untuk dilakukan tindakan operasi ya. Lalu dibersihkan nanahnya ya, dan ini kondisi di mana saya harus dibersihkan dan dibuang sel-sel jaringan yang sudah tidak bagus atau rusak. Tindakan operasi debridement ya sudah berulang kali saya jalani ya. Dan menjalani operasi ini ya saya sudah berulang kali ya menjalani operasi ini dan sakit dan pemulihannya cukup lama. Ya, dan saya berpikir bahwa saya mau rawat sendiri saja. Saya tidak perlulah ke dokter di pikiran saya. Saya rawat dengan kasar. Ya, dan saya pakai salep ya untuk luka diabetes ya, salep untuk meradang saya tutup dengan kasa dan saya hanya berdoa kepada Tuhan agar ya tidak dioperasi lagi, tidak infeksi lagi ya. Supaya saya bisa pakai lagi kaki palsunya, kan untuk beraktivitas saya ya kalau pakai tongkat ya agak sedikit terhambat. Lalu saya paksakan saja dan setelah malam harinya saya cek kembali luka tersebut. Ya alangkah kagetnya saya ya karena ternyata luka itu bengkak dan bernanah, itu pecah. Mengeluarkan nanah dan darah yang kotornya. Ya dan saya rasa ya mengeluarkan darah kotor ya dan nanah dan darah kotor, dan saya rasa sakitnya ya itu luar biasa ya. Dan kemudian saya bersihkan dan saya kasih salep kembali dan saya tutup dengan kain kasa lagi. Saya pakai lagi besok pagi ketika saya beraktivitas dan pakai kaki palsunya, walaupun sedikit sakit saya tetap pakai. Jadi dipaksakan ya. Dan keadaannya seperti ini berlangsung sekitar 7 bulan Bu ya. Lamanya luka itu tidak kunjung sembuh. Ya bahkan ya kering tapi lukanya tidak kunjung kering ya. Tapi lukanya makin dalam bolongnya. Saya semakin stres dan ya saya hanya bisa berdoa. Namun puji Tuhan ya tiba-tiba adik saya itu memberikan informasi kepada saya. Dia bilang ada obat ramuan minyak dari Kalimantan yang dapat mengeringkan luka diabetes. Adik saya mendapat info dari temannya yang orang tuanya juga seperti saya ya mengalami diabetes, yang lukanya di betis dan cukup besar dan sembuh pakai obat ramuan itu. Adik saya menyarankan untuk saya coba ya, dia bilang coba Bang, tapi saya agak ragu-ragu karena saya takut infeksi. Ya, namun adik saya bilang ya dicoba aja dulu, siapa tahu ya bisa membantu. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan Bu, dan saya juga minta agar ya Tuhan turut campur tangan, dan saya juga berdoa biar obat tersebut tidak menyebabkan infeksi. Saya berdoa sama Tuhan ya, saya bilang Tuhan kalau dengan obat ini saya bisa disembuhkan, ya luka saya bisa kering ya, dan tidak perlu operasi, saya akan bersaksi di mezbah doa. Puji Tuhan, ternyata Tuhan mengabulkan doa saya. Tuhan ajaib Bu, ya lewat obat itu luka saya perlahan mengecil dan kering serta tidak sakit ya
tidak sakit, mendenyut, dan akibat akhirnya mulai menutup ya 1 bulan ya tidak terjadi infeksi yang harus dioperasi lagi. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kesembuhan yang saya peroleh. Ya puji Tuhan, Tuhan ajaib, ya Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Saya mengucap syukur kepada Tuhan ya, dan saya bagikan kesaksian ini ya, saya bagikan di Mezbah Doa biar menjadi berkat bagi semua orang. Ya terima kasih pada Tuhan Yesus. Juga terima kasih buat Ibu Debbie ya, untuk semua khotbah-khotbah Ibu yang sudah mengubahkan diri saya menjadi jauh lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Wow, luar biasa saudara ya. Puji Tuhan kalau firman Tuhan bisa mengubah kehidupan kita. Tapi lewat kesaksian malam ini tuh luar biasa saudara ya. Tidak gampang loh orang kakinya busuk karena diabetes ya. Itu kalau tidak menemukan juga obat yang benar, maka ya itulah bisa semakin parah. Bahkan ya tadi ya takut kalau infeksi semakin jadi lalu amputasi lagi. Ya tapi Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, sehingga akhirnya ya ada adik dari Kalimantan yang info bahwa ada obat untuk yang mengeringkan luka diabetes, dan puji Tuhan tidak operasi, tidak infeksi, dan puji Tuhan akhirnya ya bisa sembuh, kering, menutup kembali, dan semuanya ya kembali seperti sedia kala. Ya luar biasa saudara, ya Tuhan itu ajaib dan Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Tetaplah berharap, tetaplah percaya, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya Pak, ya Tuhan memberkati. Iya baik saudara, kita lanjutkan bacaan firman Tuhan. Hari ini kita masuk di Mazmur 103. Judul perikopnya, Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Ayat yang pertama, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Iya Bapak Ibu, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama, kita baca di sini ya 3 kali Daud itu berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya saudara, untuk bisa memuji Tuhan memang tidak mudah. Apalagi ketika keadaan kita tidak enak, tidak baik. Tetapi untuk bisa memuji Tuhan kita harus memerintahkan jiwa kita. Artinya apa? Ketika jiwa kita sedang tertekan, ketika jiwa kita sedang banyak masalah, dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Seringkali kita tergoda untuk marah, emosi, dan tidak lagi bersyukur. Tapi Daud mengajarkan kepada kita untuk kita selalu bersyukur dengan memerintahkan jiwa kita. Perintahkan pikiran, perasaan kita untuk memuji Tuhan saudara ya. Karena di sini kita lihat ya, Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan ya. Dan ya kita lihat di sini bahwa ketika ya keadaan kita tidak baik, ketika keadaan kita sedang mengalami hal-hal yang mungkin ya buruk, tapi ketika kita sadar bahwa kita harus memuji Tuhan, kita perintahkan jiwa kita saudara. Ya Daud mengajarkan cara yang luar biasa untuk kita ini bisa selalu memuji Tuhan. Artinya ya kita harus ya memerintahkan jiwa kita dengan kekuatan kita, dengan kesadaran penuh. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ya pujilah Tuhan hai jiwaku. Diulang-ulang berkali-kali agar kita memuji nama Tuhan ya. Dikatakan bahwa pujilah Tuhan segenap batinku. Ya pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan itu baik dan jangan lupakan kebaikan Tuhan itu. Ayat 3, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Yang pertama alasannya ya karena Tuhan itu kudus, dia layak dipuji. Yang kedua, karena dia yang mengampuni kesalahan kita. Dia yang menyembuhkan segala penyakit kita. Dikatakan ya pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya kenapa? Karena dia ya segala kebaikannya, dia baik, dan dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu.
Kita bisa membayangkan kalau kita ini hidup tanpa ya pengampunan Tuhan, maka hidup kita pasti terkutuk, kita ada di bawah ya intimidasi iblis ya dan intimidasi dosa dan di bawah kutuk. Tapi karena Tuhan itu baik, Dia mengampuni kesalahan kita, karena itulah alasan kita harus memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengampuni segala dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan karena Engkau itu baik. Lalu dikatakan terima kasih Tuhan karena Engkau menyembuhkan segala penyakit kami. Ya, saudara, malam ini kita mendengar kesaksian bagaimana Tuhan menyembuhkan penyakit ya. Bayangkan Bapak kakinya udah 3 kali diamputasi, sudah sampai di pergelangan, membusuk lagi. Ya coba kalau Tuhan gak mempertemukan dengan adiknya yang memberikan info tentang ya satu ramuan minyak yang menyembuhkan, dan itu juga dari Tuhan, saudara ya. Kita bersyukur, itu namanya Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dia yang menyembuhkan penyakit kita. Ya, kenapa kita harus bersyukur? Ayat 4 berkata, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan menebus hidup kita dari lubang kubur. Artinya apa? Kita tadinya harusnya binasa, tapi Tuhan selamatkan. Kita harusnya tadi mati dalam kekekalan di neraka, tapi Tuhan ampuni kita. Tuhan Yesus selamatkan kita dari lubang kubur. Itu sebabnya kita harus memuji Dia dengan segenap jiwa kita. Ya, pujilah Tuhan. Kenapa? Karena Dia memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ya, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, saudara. Ya, bayangkan kalau Tuhan lupa dengan kasih setianya, maka hari ini kita mungkin gak bisa bernafas, saudara ya. Tapi karena Tuhan itu penuh dengan kasih setia, Dia menopang kita, Dia memberikan kita kekuatan. Ayat 5, kenapa kita harus memuji Tuhan dengan segenap jiwa? Karena Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan itu yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Ya, hasrat manusia itu gak bisa dipuaskan dengan sesuatu yang terbatas. Jiwa manusia ini gak terbatas. Makanya hanya sesuatu yang tidak terbatas yang bisa memuaskan kita, saudara. Yaitu apa? Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya, mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan yang memuaskan kita dengan segala kebaikannya, sehingga masa muda kita itu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali, saudara. Ya, Tuhan itu patut untuk kita puji. Kenapa? Karena Dia itu sudah memperbaharui masa lalu kita seperti pada burung Raja Wali, dikatakan di sana. Artinya apa? Hancur apapun masa lalu kita, waktu kita datang pada Tuhan, Dia sanggup untuk memperbaharui masa muda kita, saudara, yang menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dia yang sanggup memuaskan hasrat kita. Ya, hanya Tuhan yang sanggup memuaskan jiwa kita. Karena itu ya kita harus percaya dan menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Ya, saya percaya kita harus memerintahkan jiwa kita untuk memuji Tuhan. Perintahkan pikiran, perasaanmu, bahkan ketika kita ada dalam persoalan, katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Ya, dan Dia sanggup memuaskan kita dengan kebaikan dan memperbaharui masa muda kita seperti pada burung Raja Wali. Ya, kenapa dikatakan burung Raja Wali? Burung Raja Wali itu kalau sudah tua, saudara, ya itu cakarnya itu sudah gak bisa dipakai. Kenapa? Karena kukunya itu memanjang, melingkar. Agak kesulitan buat seekor Raja Wali tua itu untuk berjalan, bahkan mengambil mangsa dengan cakarnya yang panjang. Jadi burung Raja Wali itu kalau sudah tua dia akan naik ke tebing yang tinggi di gua batu. Ya, pertama dia akan cabut semua bulu-bulunya yang sudah tua, yang tidak bisa lagi dipakai. Yang kedua, dia akan cabut ini paruh ini cakarnya itu dia pukulkan ke gunung batu, saudara. Dia cabut supaya tumbuh lagi cakar yang baru. Dan burung Raja Wali itu juga dia akan pukul mulutnya itu, saudara, dipukulkan ke tebing batu supaya copot ya, sehingga berganti dengan mulut yang baru. Dan setelah dia itu mengalami pembaharuan, bulunya tumbuh yang baru, ini cakarnya tumbuh yang baru, bahkan mulutnya itu tumbuh yang baru, burung Raja Wali itu akan terbang tinggi seperti Raja Wali yang muda dan diperbaharui lagi kekuatannya. Dan kenapa Alkitab berkata Tuhan memperbaiki? Ya, Tuhan itu masa muda kita itu diperbaharui
menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita mengerti sekarang bahwa ya tidak ada kata terlambat untuk kita datang pada Tuhan. Seburuk apapun masa lalu kita, Tuhan sanggup memperbaharuinya seperti pada burung Raja Wali. Ya, sehingga ketika Raja Wali itu sudah ya dipulihkan kembali, cakarnya baru, ya paruhnya baru, dan ya kulitnya, bulu-bulunya baru, dia akan terbang kembali seperti seekor Raja Wali yang muda. Ya, dan Tuhan melakukan hal yang sama dalam hidup kita. Hari ini mungkin kau berkata kau lemah, saya nggak punya kekuatan, datang pada Tuhan, dia sanggup memperbaharui kita seperti burung Raja Wali. Ya, dan kita akan lanjutkan besok saudara. Ya, dan kita percaya hari ini biarlah iman kita terus makin bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini kami dengar kesaksian yang begitu luar biasa. Kami juga mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kami mau katakan pada jiwa kami hari ini, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu kudus, karena Tuhan itu melakukan segala kebaikan dalam hidup kami. Karena Tuhan menebus kami dari dosa kami, dia mengampuni kami, dia menebus hidup kami dari lubang kubur. Dan dia memperbaharui hidup kami seperti pada burung Raja Wali. Kami mau bersyukur pada Tuhan malam ini Tuhan. Dalam hidup kami, jiwa kami akan bersyukur. Tidak peduli seberat apapun persoalan yang sedang kami hadapi, kami mau bilang Tuhan itu baik. Berkati setiap anak-anakmu yang terus berharap kepadamu, yang rindu terjadi pemulihan dalam keluarga, rumah tangga dipulihkan, anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan, Tuhan pekerjaan kami dipulihkan, ekonomi keluarga dipulihkan, keuangan dipulihkan, semua yang terlilit dengan hutang piutang Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berdoa juga buat setiap yang terbaring sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Setiap mereka yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, Tuhan juga beri kekuatan. Berdoa juga untuk setiap mereka Bapa yang hari-hari ini rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dan anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya tidak pernah selesai anugerah-Mu. Kau teruskan Tuhan kasih setiamu dalam hidup kami, keturunan kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Berkati Bapak Presiden Pak Prabowo, Gibran dan seluruh jajaran menteri yang ada. Roh takut akan Tuhan turun dalam hidup mereka. Bangsa ini akan semakin baik dalam pimpinan Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, anugerah-Mu melimpah. Dan biarlah Tuhan semua bangsa-bangsa di dunia ini, dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, mengalami hujan pertobatan, lawatan Tuhan. Sehingga semua orang bertobat, berbalik kepada Tuhan, menyerahkan roh jiwa dan tubuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu kami buka hati dan jiwa kami untuk berkat Tuhan dicurahkan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku